bagaimana seorang mukmin menyikapi musibah. Musibah itu dibagi dua. Pertama, musibah yang menimpa diri kita. Yang kedua, musibah yang menimpa orang lain. Musibah yang menimpa itu, yang menimpa orang lain, misalnya kita contohkan gempa di Cianjur. Ada orang yang wafat, ada yang selamat. Maka sebenarnya bagi yang wafat bukan musibah, tetapi jalan kesyahidan. Musibah itu bagi yang hidup. Musibah itu bagi yang hidup. Yang wafat, ya sudah wafat. Gempa yang menyebabkannya wafat, jalan kesyahidan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan musibah dong. Justru cara terbaik menurut Allah bagi orang tersebut untuk menutup perjalanan hidupnya di dunia. Musibah itu bagi yang hidup, yang ditinggalkan anaknya, ditinggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, atau juga rumahnya rusak, hancur, yang dia miliki juga hilang, tertimbun, dia juga banyak luka-luka. Musibah itu bagi yang hidup, yang menyisakan berbagai lapis kehilangan yang dicintainya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya. Atau mungkin bisa juga ada yang terluka sampai patah, nggak bisa jalan lagi. Banyak hal. Itu musibah bagi yang hidup. Nah, bagi yang hidup ini, musibahnya yang menimpa dirinya itu jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan. Apabila bisa bersabar. Apabila bisa bersabar. Karena di setiap yang menimpa seseorang, apakah itu nikmat atau bencana, maka ada yang lebih dekat dengan dia, yaitu Allah yang ngirimnya. Kita datang nikmat, maka yang lebih dekat dari kita dibanding nikmat tersebut adalah Allah yang ngasih. Kalau kita ngasih nikmat, misalkan gini, ada orang ngasih sesuatu ke kita, langsung nih, itu yang nyampe ke kita, yang terlihat oleh kita, orangnya yang ngirim atau tiba-tiba yang dikirimnya? Orangnya dulu kan. Ketika Allah ngasih sesuatu, Allahnya dulu tuh yang jelas tampak untuk ngasih sesuatu ke kita. Nih, karena yang ngasihnya langsung Allah. Jadi di setiap musibah ataupun nikmat ada yang lebih dekat dengan kita, yaitu Allah. Maka setiap musibah itu jalan kemuliaan bagi yang bersabar. Kenapa? Karena dia kehilangan segalanya, kehilangan yang dicintainya, kehilangan harta, bahkan kehilangan kesehatannya, atau kehilangan sebagian organ tubuhnya, atau kehilangan buah hatinya, tetapi dia nggak kehilangan Allah. Jadinya dia mulia. Maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.